A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Eh, saya menjelaskan dari dua ulama tafsir Jalalain dengan tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah tafsir yang salafi gitu, yang kuno lah, yang ulama-ulama dahulu yang menjelaskan ini. Tapi memang ini yang paling aman untuk memahami Al-Quran. Ya, Jalalain itu terkenal dua ulama. Jadi dua ulama mengarang satu kitab namanya Tafsir Jalalain. Dua Jalal. Ya, Jalaluddin As-Sayuti dan Jalal Al-Mahali. Kemudian Tafsir Katsir itu juga dibahas di pesantren-pesantren gitu ya. Jadi untuk memahami ayat ini kita mengambil dua referensi itu utamanya dan juga referensi ini, yaitu Departemen Agama ini kan. Ayat 6 sampai ayat 10. Yang minggu lalu menjelaskan tentang ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang orang beriman, ciri orang beriman. Ya. Hari ini dua sekaligus, yaitu orang kafir dengan orang munafik. Tetapi orang munafik ini panjang masih ya. Ini baru sebagian aja. Penjelasan tentang munafik ini lebih lengkap, lebih lama gitu dibandingkan penjelasan ayat Quran tentang orang kafir. Nah, kita lihat nih, orang kafir itu hanya berapa ayat, tentang orang munafik itu penjelasannya lebih apa, kenapa bisa begitu? Di antara hikmahnya karena memang ternyata orang munafik itu lebih apa ya, istilahnya kadang-kadang kita nggak menyangka dia itu munafik, padahal teman kita, padahal keluarga kita. Nah, karena dia berpakaian seperti Islam tapi hatinya mengingkari. Mari kita lihat sekarang orang kafir seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, kafir yang dimaksud dalam tafsir Jalalain adalah waktu itu yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Ya, abu-abu yang lain siapa ya? Abu Jandar ya. Abu Gosok ya. Abu-abu yang lain. Mereka itu sama saja ya, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Anzartahum, kamu ya Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, artinya berdakwah kepada mereka, ya, amlam tunzirhum, atau membiarkan, artinya tidak berdakwah kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi sama saja mereka itu diberikan peringatan, mereka didiamkan, mereka tidak akan beriman. Ya, ini ciri orang yang kafir. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jadi orang-orang kafir ini hatinya itu tertutup. Ya, kafaro yukafiru, kafir itu artinya tertutup. Ya, cover sama semacam kita punya gelas tuh, lalu kita tutup. Nah ini ya, kita tutup. Jadi dia tidak bisa menerima lagi apapun. Namanya sudah ditutup, kafir. Jadi kafir itu yang mengatakan kafir itu bukannya kita tapi Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, itu Allah yang mengatakan kafir. Jadi kalau ada yang mengatakan wah kasar tuh orang Islam, kita dikatakan kafir, padahal yang mengatakan kafir itu Allah, ya. Kata lebih halus non muslim. Padahal kalau non muslim sendiri kalau diterjemahkan, non itu tidak, muslim selamat, itu lebih kasar lagi ya. Kalau kafir itu kan hanya menutup, hanya tertutup hatinya. Tapi kalau non muslim dia tidak akan selamat. Tapi kenapa orang kok nggak mau dikatakan kafir, maunya dikatakan non muslim? Wallahu alam lah ya. Ada yang begitu. Nah, mereka ini kata Allah sawaun ini sama saja. Sama saja ini artinya mereka tidak bergeming gitu ya. Tidak, ya hatinya namanya sudah tertutup. Selamanya sudah ditutup, bagaimana dia bisa menerima petunjuk Allah karena dia sendiri yang menutup hatinya, karena kesombongannya, karena merasa dia itu lebih duluan lahir gitu, atau merasa karena dia jabatannya lebih tinggi dibandingkan Muhammad ya Rasulullah SAW, ya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan dan sebagainya, ya karena punya pengaruh yang lebih kuat dibandingkan Muhammad. Kafir tutup kayak pintu ditutup atau kayak diselubungin atau kayak di segel, tutupnya apa?
Pokoknya tertutup aja, tertutup yang sulit tembang. Ya, karena mungkin bisa disegel. Yang nyegel dia sendiri, bukan Allah ya, dia sendiri yang menyegel. Yang ngunci itu dia sendiri. Mungkin dengan kunci gembok, dia sendiri yang mengunci. Hatinya itu nggak mau nerima begitu. Ini orang kafir. Tapi dia terang-terangan. Beda dengan munafik nanti. Makanya dakwah kepada orang kafir itu kita memang wajib berdakwah. Tapi kita tidak bisa memberikan petunjuk kan, karena hanya Allah yang memberikan petunjuk. Kita wajib menyampaikan kembali kepada orang yang menerima atau tidak. Kafir itu kalau dalam fikih siasah politik itu ada dua. Ada namanya kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang umat Islam. Dia itu inginnya memerangi umat Islam. Kalau kafir zimmi, kafir yang bersahabat, bertetangga dengan kita, dia tidak mau memerangi umat Islam. Dia berkeluarga dengan kita, bersahabat, berbisnis dengan kita. Itu kata Rasulullah, siapa yang menyakiti kafir zimmi itu sama dengan menyakitiku katanya. Artinya kita tidak boleh menyakiti orang kafir zimmi. Beda dengan kafir harbi. Ibaratnya beginilah, sebuah ibarat itu seperti tawon, lebah. Tawon itu kan ada sifatnya, pertama dia selalu memakan saripati bunga. Tidak pernah tawon itu memakan tempe, tahu atau makanan yang lain. Dia hanya memilih yang baik-baik. Orang beriman itu ya seperti tawon, memilih yang baik-baik. Dia konsumsi yang halal, yang baik gitu ya, baik halal zatnya atau cara mencarinya. Yang kedua, tawon itu dimanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Orang mukmin, orang beriman, dimanapun dia berada tidak pantangan menjadi provokator. Dia hanya inginnya memberikan manfaat. Yang ketiga, tawon itu yang dikeluarkan selalu madu, tidak pernah racun. Artinya ucapan orang beriman, perbuatannya selalu bermanfaat. Selalu bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya. Ingin memberikan manfaat buat orang banyak begitu. Nah, kemudian yang keempat, tawon itu yang kalau jangan sekali-kali diganggu. Kalau diganggu, apa dia? Dia akan kejar orang yang mengganggunya. Begitulah dengan orang beriman. Jangan sekali-kali diganggu akidahnya, imannya. Kalau diganggu akidahnya, imannya bergerak dia. Mungkin dia, maaf ya, gak pernah sholat. Mungkin ya. Tapi ketika Islamnya diganggu, dia bergerak tuh. Gua memang gak pernah sholat, tapi kalau iman gua, agama gua lu acak-acak, lu nabi gua. Dia maksudnya ini dalam pengertian mungkin dia preman gitu ya. Agama nabi gua di itu istilah kan ada yang bahasa begitu kan. Wah kan anak. Nah seperti kan kasus Panji Gumilang kan. Dia kan mengacak-ngacak nih agama nih kan. Makanya orang yang istilahnya Islam yang masih abangan pun itu terbangun semangat untuk ikut demo, ikut menyerang ya kan. Yang membelanya kan itu kan. Iya kan saya viral tuh seorang ibu-ibu yang marah-marahin coba tunjukkan ke saya ayat 8 iya. bahwa melarang perempuan jadi imam. Iya. Hebat. Nantangin ya. Allahu Akbar. Karena Majalah Soekarno sih. Karena Majalah Soekarno. Mana ada sih. Contoh sederhana. Quran artinya kalau Rasulullah itu dari zaman dulu yang seliberal-liberalnya, Mu'tazilah itu liberal kan. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, tapi gak pernah mengatakan kalau Rasulullah, gak pernah. Kalau Allah Ta'ala itu Mu'tazilah. Nah ini orang yang Mu'tazilah bukan ya apa? Kalau Rasulullah, dan itu diikuti oleh santrinya ketika khutbah. Ini kan udah luar biasa ini. Yang daftar 100.000 loh sekarang. 150.000. Apa itu? Yang daftar. Daftar apa? Daftar jadi kan dibuka Santri. Jadi santri. Iya. Makanya aneh ya. Tahu benar apa? Allah. Ya kan dia kan ada jaringan dari NII ya, KW9 ya. Selama ini rekeningnya berapa ratus itu. Namanya berapa nama itu. Masya Allah. Nah kembali lagi ke sini, artinya adalah orang kafir itu sama saja. Jadi kafir harbi itu kafir yang menyerang. Nah kita pun harus punya prinsip kepada yang menyerang ini. Seperti Israel itu kan ya.
Kalau sekarang tuh, kalau dulu tuh Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau kafir zimmi itu dia mengikuti aturan Islam. Dia ikut misalnya tuh di zaman Nabi itu ada Yahudi Nasrani di Madinah. Kaum Aus, kaum Khazraj itu ada kaum-kaum yang Yahudi Nasrani, kecil memang, tapi dia mengikuti aturan piagam Madinah yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu harus dilindungi. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang menyakiti dia kafir itu, maka sama dengan menyakitiku. Jadi jangan sekali-kali mengganggu aktivitasnya. Kenapa? Karena dia ikut bayar pajak istilahnya, ikut bayar fai, harta fai. Itu bedanya ya. Nah kalau yang dimaksud kafir di sini adalah kafir yang tadi Abu Jahal, Abu Lahab dan mungkin orang-orang kafir yang harbi tadi diberikan peringatan, dinasehatin, sama saja dia. Ya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Jadi artinya dalam surah Al-Fatihah kan kita bahas tuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub itu adalah Yahudi, dhalin itu Nasrani. Itu penjelasan ulama maghdub dan dhalin. Nah, itu. Makanya salamnya pun diganti. Panji Gumilang Ya. Muslim. Hah? Muslim. Muslim. Oh, murtad ya. Murtad. Bukan kafir itu, tapi dia Bukan murtad ya. dia tahu agama, percaya apa segala. Karena logikanya lebih kuat daripada Keimanannya. Iya. Jadi akal itu melebihi wahyu. Nah, itu dibahas dulu pernah saya di awal-awal kuliah di IAIN itu ada namanya buku yang dikarang oleh Pak Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jadi ada orang-orang yang akal itu di depan wahyu. Jadi akal itu lebih dikedepankan dibandingkan Al-Quran, bukan wahyu, hadis. Ya. Makanya ketika memahami Al-Quran itu dia lebih mengedepankan akal dibandingkan wahyu Allah, Quran itu. Makanya dengan orang seperti ini ya ini yang disebut yang apa namanya menuhankan akal nanti akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita kan ada namanya MUI. Ya MUI pun ditantang gitu kan ya. Masalah. MUI udah didegradasikan. Iya kan. Sudah mulai dinin ya. Sengaja kan. Iya. MUI nggak ada wibawa. Ada wibawa ya. Padahal di situ terdiri dari seluruh ulama kan. Dari Muhammadiyah ada, dari NU ada, dari ulama-ulama yang kompeten lah ya. Ada beberapa sahabat-sahabat saya di situ juga ya. Nah itu artinya memang ini ayat 6 ini menunjukkan orang kafir itu sama saja diberikan nasihat atau tidak, diberikan dakwah atau tidak, dia sawaun alaihim, sama saja dia tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena dia yang menutup, bukan Allah yang menutup. Dia yang menutup hatinya sehingga dia tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan hadis panjang saya langsung terjemahnya ketika dari Rasulullah SAW, sahabat dari Abdullah ibnu Amr menceritakan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kami tetap membaca sebagian dari Al-Qur'an dan berharap kami tetap membaca hingga hampir saja kami merasa jenuh." Nabi SAW bersabda, "Maukah kalian kuceritakan?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini supaya sahabat tidak jenuh lagi. Oh begitu, akhirnya dia sadar sahabat tadi ketika dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang keadaan orang kafir yang sawaun alaihim aanzartahum am lam tunjirhum la yu'minun, mereka tidak beriman. Lalu apa penyebabnya? Ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci. Nah ini nih kan, khatamallah, Allah mengunci. Bukan menutup, ini segel berarti. Nah dikunci, bukan hanya menutup tuh, dikunci kan, khatamallah ala qulubihim, hati mereka. Karena awalnya dia yang mengunci, awalnya ditutup tuh sama orang kafir tadi. Karena ditutup akhirnya Allah kunci. Semakin ya namanya sudah dikunci ya, udah lebih daripada gembok yang gembok ya. Wala samihim, hati mereka, samihim, pendengaran mereka, kupingnya dengaran enggak tidak akan menerima lagi. Wala absorihim, mata mereka juga gisyawatun, tertutup. Jadi hatinya, matanya, telinganya tertutup. Mata, telinga ya
Hati tertutup, semuanya tertutup. Gimana? Gisawat. Walahum azabun azim. Bagi mereka orang kafir itu azab yang sangat azim, azab yang sangat pedih. Ya, dijelaskan bahwa terkunci kolbunya, terkunci pendengarannya, terkunci penglihatannya. Itu. Makanya kata di sini tertutup rapat, terkunci gitu ya. Maka khotam itu benar-benar terkunci, tidak bisa dijelaskan oleh ulama bahkan sampai mendetail banget gitu. Jadi kalimat khotam Allah itu artinya al-iqfa, terkunci, at-tabau, tertutup rapat. Wah, susah banget ya. Jadi saking apa namanya, tidak bisa menerima lagi hidayah Allah. Kalau khatam Quran artinya khatam Allah. Khotam, Khatam mengakhirkan bacaan Quran. Khotam itu mengakhirkan. kalau ini sama. Mengunci di sini maksudnya. Yang dimaksud di sini khotam itu mengunci. Sama itu khatam juga. Khotam juga ya sama, tapi yang dimaksud ini yang dimaksud beda. Kalau yang khotam Quran itu artinya mengakhirkan membaca Al-Quran, akhir baca. Ini dan hak. Khotam aja sama. Nah, cuma yang dimaksud di situ beda. Nanti kan khotam Quran itu artinya menyelesaikan pembacaan Al-Quran, mengakhirkan. Itu kalau yang dimaksud khotam yang di ayat ini adalah tertutup hatinya, terkunci. Selesai. Iya, selesai. Nah, tertutup. Kalau kata itu biasanya kita Mana? malas berdakwah dong, ada kunci hatinya. Ya, enggak, kalau malas jangan, tetap kita wajib. Kan begini kata Rasulullah, man ro'a minkum. Ya. Man ro'a, kan yang tahu terkunci itu kan hanya Allah kan, kita nggak tahu. Kewajiban kita adalah man ro'a minkum munkaron. Siapa orang yang melihat kemungkaran, falyughairhu biyadi, maka ubahlah kemungkaran itu, kemasannya dengan tangannya. Maksudnya tangan ini adalah kekuasaannya, dengan tanda tangannya. Kan? Seorang penceramah dai hanya bisa dengan ucapan, tapi seorang yang di DPR, yang di legislatif, ya eksekutif, nah itu kan dengan kekuasaannya bisa menutup rumah bordir, bisa menutup pabrik minuman keras dan sebagainya, ya kan? Jadi kemaksiatan itu dirubah dengan kekuasaannya. Nggak mampu karena kita bukan yang anggota DPR, bukan pelaksana, ya, bukan eksekutif legislatif lah, itulah, nggak mampu. Maka bilisani dengan ucapan ini bisa dengan, kalau sekarang dengan medsos lah ya. Nah, manfaatkan medsos itu untuk berdakwah, untuk nahi munkar. Bahasa Inggrisnya manusia ya. Bahasa Inggrisnya disegel. Disegel. Nah, nggak mampu juga kita biadi dengan biqalbi dengan hati. Artinya jangan sampai kita, kata Rasulullah ini adaful iman, selemah-lemahnya iman. Jadi dakwah itu mesti disampaikan. Kita nggak tahu orang ini sudah tertutup hatinya atau enggak, kan hanya Allah yang tahu. Maka kita harus menyampaikan. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan tugas kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tapi memang ketika dia tidak mau, kita ya husnuzon, baik sangka. Mungkin anaknya, ya gitu kan? Itu yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah berdakwah ke Taif itu kan, dilempari batu dan sebagainya. Khatam itu katanya khalnya kan nggak panjang ya, khatam. Iya, maksudnya menutup yang dimaksud. Karena kalau khatam Quran tuh khalnya tuh a-nya panjang. Jadi kan pendek. Jadi mengakhirkan yang dimaksud Quran itu, menyelesaikan pembacaan Quran. Kalau ini tertutup maksudnya. Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi mereka itu tertutup hatinya karena memang dia yang menutupi awalnya. Manusia itu yang menutupinya, maka ditutupi oleh Allah. Dijelaskan dalam ayat lain ini, yang saya kirim tuh ya ke grup WA ya. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah lain, dalam surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nuqallibu afidatum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nazzaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami palingkan hati penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada awalnya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat amat gitu. Jadi
ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bagaimana tentang mengunci hati orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengunci hati orang-orang kafir dan menghalangi mereka dari hidayah Allah. Hanya sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka yang terus-menerus tenggelam dalam kebatilan dan mereka tidak mau mengikuti perkara yang hak. Dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Adil karena mereka bergelimang dengan kebatilan, tenggelam dengan kemaksiatan, tidak mau mengikuti hal-hal yang baik, maka hatinya pun akhirnya tertutup, terkunci mati. Ya, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya berlaku mengunci mati, mengelak kalbu orang-orang kafir itu sebagai balasan yang setimpal atas kekufuran mereka. Karena mereka kufur akhirnya dikunci mati. Bal taballahu 'alaiha bikufrihim. Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. An-Nisa ayat 155. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan tu'radul fitan 'alal qulub. Ya. Berbagai macam fitnah, dosa itu ditampilkan pada hati. Bagaikan tikar dianyam selai demi selai. Hati siapa yang melakukannya maka dosa itu membuat suatu nuktoh hitam padanya. Siapa yang mengingkarinya maka terukirlah padanya sebuah sepuhan yang putih. Hingga hati manusia itu ada dua, ada yang putih semisal warna yang jernih. Hati ini tidak akan tertimpa bahaya oleh suatu dosa pun selagi masih ada langit dan bumi. Sedangkan hati yang lain tampak hitam kelam seperti tembikar yang hangus terbakar. Ia tidak mengenal perkara yang ma'ruf dan tidak ingkar terhadap perkara yang mungkar. Nah, ini hadis yang menjelaskan hati itu begitu awalnya. Tapi karena dosa satu titik di hati itu. Dosanya lagi, titik lagi. Enggak taubat, enggak istighfar terus. Akhirnya jadi hitam hati itu. Sudah hitam akhirnya sudah mengingkari akhirnya tertutup rapat. Nah, ini dikunci mati oleh Allah. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini masyaallah. Ayat yang ke berapa tadi? Sekarang ayat yang berikutnya tentang munafik ya. Nah, ini saya ringkasin aja. Penjelasannya panjang sekali di tafsir Ibnu Katsir ini. Panjang nih. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Namanya di antara sebagian, jadi enggak semuanya ya. Mai ada orang yaqulu yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada akhir. Wa ma hum bimumin, padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Nah, inilah orang munafik. Pura-pura. Fasik lain. Bisa jadi orang fasik itu orang Islam. Bisa orang Islam. Dia melakukan fasik itu orang yang melakukan dosa, itu fasik. Nah, kalau munafik ini ada 3 ya. Munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Kalau di ayat ini munafik akidah nih. Apa munafik akidah? Pura-pura beriman. Di hadapan Rasulullah tuh dia beriman. Saya beriman ya Rasulullah. Dia syahadat tuh. Kembali ke komunitasnya orang kafir, kembali lagi kafir. Dia mempermainkan. Ini munafik akidah. Kalau munafik ibadah bisa jadi orang Islam. Sholatnya asal jadi sekedarnya. Sholatnya ditunda-tunda yang disebut dengan fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, ya kan? Neraka well buat orang yang sholat. Siapa? Sholatnya sahun, sholatnya ria karena orang tua, karena mertua, karena tetangga dan sebagainya, karena manusia. Nah, ini namanya munafik ibadah, pura-pura ibadah, pura-pura dia puasa. Kadang puasanya cuma 3 hari, cuma 4 hari, awal dan akhir. Tengah-tengahnya dia bolong gak puasa, ya kan? Pura-pura zakat, pura-pura di haji, bahkan bisa haji dia. Orang munafik ibadah karena ingin gelar hajinya, karena mau terpilih jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi capres. Aneh kok haji kok mau pemilu kemarin-kemarin kemana aja gitu. Oh iya. Ya kita yang susah aja bisa haji kan, masa dia bukan kemarin-kemarin haji ya. Allah Akbar, haji karena capres ya. Nah, ini namanya pura-pura ibadah, munafik ibadah. Yang terakhir munafik akhlak. Nah, munafik akhlak juga bahaya banget ini. Yang dijelaskan Rasulullah itu apabila ngomong selalu bohong. Ija hadasa
kadzdzaba. Omongannya itu pasti bohong tuh. Apabila diberikan amanah dia khianat, diberikan kepercayaan dia khianat. Nah, wa idza tumina khana, gitu kan? Nah, itu munafik akhlak. Nah, ayat sebenarnya kalau akidahnya sudah munafik, otomatis ibadahnya munafik, akhlaknya munafik. Tapi kalau munafik akhlak, bisa jadi dia mungkin nggak munafik, dia masih beriman, ya kan? Nah, tapi biasanya ibadahnya tuh, ibadah sama akhlak biasanya nyatu tuh. Kalau orang pura-pura, Lebih berat itu ya orang fasik. ya itu ya Pak, kalau fasik iya. Orang fasik itu dia mungkin Islam, agamanya Islam, KTP-nya. Jadi orang berilmu kan orang fasik. Oh iya, bisa jadi. Bisa dia berilmu. Bahkan ada orang yang ahli tafsir tapi belum tentu dia mengamalkan ilmunya. Ahli Bukan lebih berat jadi orang fasik atau orang munafik? dua-duanya berat. Apa kedudukannya lebih parah mana? Ya, kalau munafik pasti fasik ya. Tapi kalau ya, Fasik contohnya gini, dia orang Islam, ya, bangun masjid, tidak sholat, tidak sholat di masjid. Ulama ya. fasik dengan dalilnya lebih Oh. membesarkan umat dibanding orang munafik yang jelas dia ada di sini dia bilang iya di sana bilang enggak, kita bisa lihat. Tapi kalau fakta, Allah yahdil qaumal fasikin kan, tapi tempat kerak-keraka munafik, nah itu gimana? Ya bisa jadi orang fasik itu munafik. Orang setiap fasik itu munafik. Orang Fasik itu pasti hampir munafik. sama, iya. Iya. Pasti tidak di dalam Iya, munafik. munafik juga termasuk golongan munafik. Nanti ini sebenarnya gini, kita ini baru berapa ayat ya. Nanti ini panjang banget ini ciri-ciri munafik dalam surah Al-Baqarah aja panjang. Nanti dalam surah Al-Munafikun lagi lebih lengkap lagi penjelasan munafik itu. Iya, lebih lengkap lagi. Tapi paling tidak kita sudah mengetahui ya tadi kan munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Bisa jadi ulama ya munafik bisa jadi. Karena dalam hadis Nabi itu ada Rasulullah bersabda, dan saya ingat itu waktu nyantri dulu almarhum Kiai Jusin, beliau meninggal di Madinah. Manis dada ilman, jamaah tabligh. Mungkin terkenal lah ulama yang dulu awal-awal. Itu ulama Parung yang Kiai Jusin. Coba tanya dah. Nah, itu terkenal dah, meninggalnya di Madinah. Beliau selalu mengungkapkan begini nih, saya ingat tuh masih sanawiyah, saya SMP. Manis dada ilman, siapa orang yang bertambah ilmu, lam yazdad hudan, tapi dia tidak bertambah hidayah petunjuk Allah, lam yazdad minallah ila, maka dia makin jauh dari Allah. Ilmunya bertambah, tapi hidayah enggak bertambah, dia makin jauh dari Allah. Mungkin dia ahli tafsir, ahli hadis, ahli tasawuf, bahkan ilmu tasawufnya luar biasa kan. Tapi karena hidayah enggak ada pada dia bukan makin dekat, makin jauh. Bahkan bisa jadi menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi abu-abu tuh. Bahkan menyesatkan umat, lebih bahaya lagi nih ulama begini. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mungkin bisa jadi begitu salah satunya lah. Gimana? Contoh pemimpin Islam Ya. Allah.